Karena saya 2022 itu pertama kali main haji furoda dan mujamalah, saya beli paket langsung. Sehingga oknum tersebut ngeklaim, oh ini udah saya beliin pesawat, udah beliin hotel. Harusnya nggak boleh. Kuncinya haji itu Kita kasih solusi. Udahlah, nggak usah lama-lama lagi lah, kita bongkar aja nih mafia-mafia gadungan nih yang bermain di dalam travel umroh nih. Jangan sampai kejadian 2025 nih terulang kembali. Nggak ada yang berangkat, apa segala macemnya, haji terutama. Wah, nih. travel haji. Yes, haji umroh juga ya. Haji. Dari berita yang beredar ini menarik teman-teman, kita kupas. Dan ini industrinya travel umroh juga, jujur gue pribadi kan juga ada travel umroh juga. Jadi pas banget kalau gue ngundang, ini ketua harian asosiasi yang bisa dibilang sangat ditakuti oleh asosiasi-asosiasi travel umroh lainnya. Aspirasi. Oke lah, kita bahas ya. Beritanya beredar begini teman-teman. Nanti sebelum kasih tahu juga mengenai travel umrohnya apa segala macamnya, dan apa jaminannya orang udah nunggu antri lama-lama buat berangkat haji tapi nyatanya banyak yang nggak berangkat juga. Dengan orang yang saya undang di depan saya ini, ada Fadli, ada Miko gitu ya, kok bisa ngasih garansi pasti berangkat gitu loh tanpa antri gitu loh. Wah, Anda orang dalamnya kuat sekali. Apakah Anda tektokan sama Syekh Sudais langsung? Nanti kita bahas. Haji Furoda 2026 tidak ada. Kementerian Haji minta waspadai tawaran visa mujamalah. Jadi visa mujamalah ini undangan ya? Undangan. Furoda berarti udah gak ada lagi ya? Furoda sama mujamalah sebenarnya sama bang. Oke. Hanya istilahnya aja yang beda. Oke. Furoda dan mujamalah ini dia sesuai prosedur, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Oke. Di Indonesia itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah itu di situ disebutkan bahwasanya haji furoda dan haji mujamalah ini legal, sesuai prosedur. Oke. Ada, memang ada. Oke. Nah namun furoda ini terakhir ini di 2024. Karena? Dia jalurnya amir. Bedanya furoda dengan mujamalah itu, furoda itu lewat amir. Kalau mujamalah dia lewat syarikah. Jadi Kementerian Haji Saudi lewat syarikah, atau Kementerian Luar Negeri Saudi lewat syarikah baru ke kita para travel-travel yang ada di Indonesia. Seperti itu bang. Jadi jalurnya undangan. Dan ini sebenarnya sama aja, furoda dan mujamalah itu sebenarnya sama aja, hanya istilah saja. Dan mekanismenya kalau furoda itu lewat amir, tapi kalau mujamalah ini lewat syarikah. Langsung syarikah yang ditunjuk oleh Kementerian Haji Saudi. Oke. Jadi direct dari Indonesia langsung Saudi. Berarti lewat menteri terkait yang ada di Indonesia, Menteri Agama nggak? Enggak. Karena ini direct. Oh. Jadi gini bang, haji di Indonesia itu ada 3. Yang resmi ya, kita bahas yang resmi ya, yang prosedural. Yang pertama itu haji reguler. Nah ini antrinya sekarang ya sudah diketahui bersama ya, sekitar 20 sampai 25 tahun. Itu haji reguler. Ini regulatornya pemerintah, operatornya pemerintah. Yang kedua haji khusus. Haji khususnya juga legal. Dia 8% dari kota yang diberikan oleh Arab Saudi kepada Indonesia. 8% ya? 8%. Ingat ya, bukan 50% ya. Iya bener dong. Iya benar. Iya kan? Jadi kalau memang udah ada jatah 8% dan 92%, ya mana Anda? Iya. Mau siapapun Anda, mau pejabat kayak, mau menteri kayak. Jangan akhirnya Dan memang ini jadi sudah 50-50. Dan ini sudah diatur undang-undang. 8% untuk haji khusus, dan ini resmi. Haji khusus tadi yang pertama haji reguler dan haji khusus. Oke. Dan yang ketiga haji mujamalah atau haji furoda. Nah ini yang disebut haji yang prosedural, seperti itu. Oke. Nah sebenarnya di Arab Saudi ini nggak ada istilah haji khusus, haji reguler, haji mujamalah. Semuanya sama sebenarnya. Tipe visanya haji. Nah, nanti bisa dilihat di akhir kita tampilkan visa. Visa haji reguler, visa haji khusus, visa haji mujamalah itu sama. Hanya saja yang membedakan service providernya. Gitu. Jadi istilah-istilah itu sebenarnya hanya ada di Indonesia karena memang diatur oleh undang-undang. Seperti itu. Ini haji reguler karena kan jatahnya hanya 200.000 sekian ya untuk Indonesia, G2G, government to government, dari Indonesia diberikan dari Arab Saudi diberikan kepada Indonesia, dan itu visanya gratis. Gratis. Bukan diperjualbelikan. Gratis Pak, haji reguler dan haji khusus itu gratis visanya. Jatah yang bayar itu adalah fasilitasnya, pesawat, hotel, catering, itu yang bayar. Visanya itu gratis, itu hadiah, itu bukan hadiah ya, itu pemberian dari Arab Saudi, G2G. Kalau gue mau hargain, jual itu fasilitas.
Berarti Haji boleh khusus. gue ngambil keuntungan misalnya Boleh kalau lu dong. mau berangkat khusus terus store gue 4.000 real gitu, 4.000 dolar misalnya. Boleh. Karena kan itu sebagai fasilitas, Bang. Oh. Dari mulai bimbingannya, kemudian berangkat pakai pesawat apa, kemudian hotelnya bintang berapa di sana. Nah, itu haji khusus regulatornya pemerintah, operatornya swasta. Lah yang kemarin rame itu? Oh, karena itu ada tindak atau dugaan Karena yang korupsi. kemarin itu adalah itu kuota tambahan. Oke. Di luar yang kota asli tadi G2G 200.000 sekian tadi. Oke. Ada kota tambahan Heeh. sebesar 20.000. Oke. Nah, dengan adanya kota tambahan tersebut akhirnya dibagilah 50-50 oleh Kementerian Agama seperti itu. Yang mana harusnya 92,8%. Anda nggak paham soal itu, Bang. Oh, oke. Jangan keterusan dulu. Ya, nggak kan nanya. Ya, Saya kan nggak apa-apa. jurnalis nih. Ya, ya. Jadi kita pengen tahu edukasi dulu kalau memang kalau misalnya travel berarti sebenarnya- 50-50 boleh. Travel ini tuntas, dituntun dari atas. Karena itu ada SK-nya, Bang. Kita juga nggak berani melangkah kalau nggak ada SK. Iya, artinya Itu kan resmi SK dari Kementerian Agama saat itu. Jadi kita nggak tahu menau itu boleh atau enggak, kan kita regulatornya pemerintah yang tadi saya bilang. Operatornya swasta. Nah, kita tinggal menyiapkan aja. Menyiapkan fasilitasnya. Dan itu semuanya gratis. Visanya nggak ada yang bayar. Oke. Dilihat nantinya ya, ketika mungkin si travel umroh ini adalah misalnya kena penipuan, dia jadi korban, ya berarti duitnya dibalikin ke KPK. Ya gitu kan maksudnya kan? Lah, bukan ini edukasi kan? Iya. Ya kalau masalahnya di mana orang korban? Iya, korban. Bukan sel membela nih. Iya, jadi travel ini tuntas, dituntun dari atas. Oke. Jadi ketika ada SK-nya ya kita jalankan. Regulatornya kan yang membuat regulator pemerintah. Ya, Kita hanya menjalankan sebagai operator. Kita tinggal menyiapkan maskapainya, hotelnya, bimbingan ibadahnya. Apa yang salah dari kita swasta? Kan gitu. Kita hanya sebagai pelaksana. Ingat, haji reguler itu regulatornya pemerintah, operatornya pemerintah. Haji khusus regulatornya pemerintah, operatornya swasta. Haji mujamalah regulatornya langsung pemerintah Arab Saudi, bukan pemerintah sini. Buktinya kita bisa keluar. Maksudnya? Buktinya visa kita bisa keluar yang haji mujamalah. Lo keluar rumahnya mana? Keluar. Banyak travel yang nggak keluar lo. Alhamdulillah kita Lo nggak bisa? Ya tadi karena Ini, wah, ini kok ada berbeda nih. Anda nyuap siapa? Bukan. Gini, ini harus clear dulu ya. harus clear. Ini harus clear dulu nih teman-teman nih. harus clear dulu. Berita datang resmi dari pemerintah, meskipun ini headline-nya, kita juga Iya. nggak boleh telan mentah-mentah. Tapi makanya gue disclaimer. Iya, menurut Bukan headline yang salah, ada. tapi kurang tepat. Iya. Karena yang mengatur kota tersebut bukan pemerintah Indonesia, tapi langsung dari pemerintah Arab Saudi. Paham. Kalau begitu berarti harusnya pemerintah kan kalau memang menjadi acuan atau corong lah ya, resmi lah, official lah. Resmi. Kan nggak mungkin sembarangan ngomong gitu juga, bro. Iya. Kan kayak Haji Furoda 2026 tidak ada Kementerian Haji minta waspadai tawaran visa mujamalah. Lu nawarin visa mujamalah. Iya. Ya kan? Berarti kan Anda sedang diwaspadai oleh Kementerian Haji. Simpelnya kan gitu kalau berdasarkan headline ya. Tapi di tapi undang-undang, tapi di undang-undang kan ada, Bang. Resmi. Kita bisa lihat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 bisa dibuka. Coba kita buka, ini dia. Sebenarnya ini nanti pembahasannya agak menuju ke akhir sih. Saya sebenarnya Iya. menarik sebetulnya pengen tahu dulu elu ini bisa di titik ini karena memang Dasarnya kita ada. iya, paham. Makanya kita bahas. Iya, nanti kita kupas deh. Iya. Sabar teman-teman ya. Ini perhelatan antara pemerintah yang menurut berita tadi adalah yang diwakili oleh Kementerian Haji. Iya. Tadi ada mukanya Bang Dhanil kan, Iya. wakil Menteri Haji beliau. Iya. Semoga Allah jaga beliau. Nah, beliau menurut dari headline-nya, gue nggak tahu nih memang medianya ngepelintir apa memang sejujurnya kita belum baca secara detail. Adalah waspadai Haji Furoda karena visa mujamalah 2026 tidak ada. Nah, ini kan nggak gitu loh, Bang. mana sih tadi? Coba buka lagi. Coba. Jadi yang menurut statement Pak Wamen itu bukan mujamalah yang nggak ada, Oh, tapi maaf. furoda. Furoda. Iya. Tapi katanya mujamalah sama furoda sama. waspadai visa mujamalah itu dua hal yang berbeda karena di UU nomor 14 2025 ini ada haji furoda, ada haji mujamalah. Nah, jadi statementnya Pak Wamen itu betul, yang nggak ada furoda, mujamalah ada. Nah, Pak Wamen bilang di situ apa? Waspadai visa mujamalah, tawaran visa mujamalah dari travel, bukan mujamalah yang nggak ada. Nah, itu tuh clear harusnya. Oke, jadi waspadai sih wajar aja waspadai Betul. ya. Meskipun lu nawarin hal yang sama ya boleh aja kan gue mau waspadai kan. Baca lagi headline-nya deh, coba. Oh, Baca coba, lagi ini headline. asik nih. Headline-nya. Secara ilmiah. Jadi nggak kemana-mana kita. Oke. Nih. Haji Furoda 2026 tidak ada. Stop.
nggak ada kan Haji Furoda. Iya, Nggak ada. udah nggak ada ya kemarin. Iya, ya, nggak ada terakhir kan? di Nggak ada. 2025 ya. Nah, 2024. terus 2024. lanjut lagi. Kementerian Kemenhaj Haji minta minta waspadai tawaran visa mujamalah. Ah. Berarti mujamalah ada dong. Ada. Furoda yang nggak ada. Oke, mujamalah ada, cuma diwaspadai. Betul. Dan waspadai kan belum tentu negatif atau belum tentu Betul. nggak ada. Ya. Wajar aja waspadai pejalan kaki ya udah, pengendara berarti harus hati-hati kan, Iya. bukan berarti nggak boleh bawa motor kan. Kok bisa-bisanya Fadli ini adalah bisa dibilang yang dulunya ada sedih sih sebenarnya sih. Coba boleh suasananya nangis-nangisan di sini ya. Suasananya nggak perlu pakai backsound lah. Yang dulunya adalah handling, ngangkat koper, jamaah. Iya. Bahkan kadang juga ada SOP-nya harus mijitin jamaah ya. Tukang pijit kan? Kang pijit. Enggak, maksudnya Kang pijit emang Kang pijit ya waktu itu ya? Enggak juga ya? Enggak, ini volunteer. Ya cuma minta klarifikasinya aja sih. Pokoknya dulu hidupnya tanda kutip maaf susah lah misalnya. Tapi sekarang punya sebuah travel umroh yang Umroh haji. ya travel umroh haji, berarti PPIU izin, PIHK PIHK juga ada di sini. ada semua ya? Ada semua. Bukan konsorsium bareng sama. Bukan. Oke. PPU kita ada, PIHK ada, dan akreditasi alhamdulillah. Waduh, kalah Trisakti nih kayaknya nih. Akreditasi ya enggak? Jadi artinya adalah kenapa gue manggil Fadli dan Miko juga dalam artian ini isunya adalah mendekati haji. Ini kan para pengusaha-pengusaha travel umroh tuh lagi kebingungan. Ada yang baru keluar satu travel jamaah. Ada yang baru keluar misalnya 2 apa segala macam ya. Dan lo keluar berapa bulan ini? 1 bis alhamdulillah. 1 bis lo. Gimana ceritanya tuh? Nah sementara yang lagi diwaspadai kok keluar. Iya. Dan yang mungkin bisa menjadi satu hasad, contoh atau naudzubillah gitu ya. Ini dari SMA udah bikin travel umroh. Anda tuh baru anak kemarin sore, tau nggak? Kata oknum senior itu gitu. Kok bisa-bisanya Anda bisa nyolong start, sedangkan kami tahajud, sholat, berdoa siang malam, baru sekian peks doang keluarnya. Ada kedekatan apa Anda dengan Daniel Simanjuntak? Nanti kita bahas. Coba ceritain dong, waktu sebelum-sebelumnya tuh gimana tuh dari SMA bisa bikin travel? Jadi SMA kita memang fokusnya di bahasa Arab waktu itu. Oke. Waktu itu nggak ada yang tahu tuh, bahasa Arab bisa apa kan gitu kan ya. Mau jadi apa bahasa Arab itu. Les lah bahasa Inggris atau belajar yang lain bahasa Arab gitu. Saya memang sukanya bahasa Arab. Setelah lulus SMA, alhamdulillah saya langsung ke Saudi ya untuk menjadi handling tadi yang Bang Dery bilang, angkat-angkat koper. Tapi kalau yang seterusnya itu hanya volunteer aja lah. Oh, yang Kang pijit itu ya? Iya, volunteer. Kalau jamaah capek ya kita pijitin sekedar itu lah. Memang ada itu. sedikit mukanya ras-ras Bangladesh ya. Banggali gitu nih. Nah, setelah itu ya terus kok denger kata Bangladesh langsung keinget saudaranya gitu. Sabar aja. Setelah itu alhamdulillah kita melayani travel Bang. Okay. Jadi kita LA namanya Land Arrangement. Kita melayani travel. Enggak ada di situ niatan sedikit pun saya buat travel karena sudah di dalam pikiran tuh sangat resikonya besar. Kemudian apa mungkin gitu kan? Saya lulusan anak pondok ya kan, baru lulus SMA juga. Saya ke sana ya niatnya hanya untuk ibadah aja awalnya. Masya Allah. Dan ternyata karena punya keterampilan bahasa Arab tadi, kita bantuin para travel ini gimana caranya booking hotel. Karena nggak semua owner travel kan bisa bahasa Arab langsung. Kita yang memperantari mereka untuk langsung direct ke hotel seperti itu. Jadi kita istilahnya brokernya lah seperti itu. Travel apa waktu itu yang dibantu? Ada beberapa Bang, udah banyak. Yang sekarang udah hitungannya udah kacang lupa kulit lah sudah. Jadi kayak aku udah belajar dari dirimu, saatnya bersaingan denganku gitu ya. Setelah itu di Saudi kita berjalan ya. Kemudian modal terkumpul lah, balik ke Indonesia nikah. Nah, setelah nikah itu kita berpikir ngapain kita ngurusin travel orang, karena banyak diakalin juga Bang. Banyak diakalin juga kita sama owner travel ini. Dia akadnya sama jamaah bintang 5, dikasihnya bintang 5 tapi yang naik shuttle. Bener sih akadnya bintang 5 di Tower Zamzam, tapi dikasih oleh Meridian Tower. Yang kena marah sama jamaah kita yang di lapangan. Oh iya. Kita berpikir di situ, ini kenapa, why not, kenapa enggak saya buat travel sendiri dengan fasilitas yang lebih aman, nyaman, transparan, amanah. Akhirnya saya launching yaitu nama Wafdullah. Wafdullah itu artinya tamu Allah.
di tahun 2017 mau ke 2018. Nah di situ nikah. Pas banget nikah 2018 saya alhamdulillah terbitlah Wafdullah ini sampai sekarang. Dari situ awal mulanya. Modal dari mana modalnya? Modalnya tadi dari bahasa Arab aja. Bukan, maksudnya budget nggak, masa bikin perusahaan nggak ada budgetnya? Kan tadi dari handling. Bisa tuh. Bisa. Nabung. Nabung bisa. Karena lumayan, Pak. Berapa waktu itu modal awal? Modal kerja. Modal pertama kali ke Saudi ya. No. Travel umrohnya, Wafdullahnya ini. Wafdullahnya nggak sampai 50. Kita modal nekat, Pak. Kita bukan pewaris, kita perintis. Tapi kan peraturannya katanya mesti dicek dulu dari Kanwil misalnya. Ya, Kantornya itu mana bertahap. nih? Ya, itu Gitu. bertahap. Kayak kita kan kantor kasih solusi kan pasti kan dicek dulu nih. Kasih umroh kan. PT Kasih Solusi Usaha Indonesia dia datang dari Kanwil. Ya. Ya kan. Itu proses, Pak. Pertamanya kita juga nggak langsung berizin. Kita ikut orang dulu. Konsorsium. Habis itu aman-aman aja tuh ya konsorsium ya. Konsorsium aman karena kan kita pakai bendera orang lain kan, bukan pakai PT kita. Hanya brand aja, Wafdullah brand aja waktu itu. Boleh ya. Boleh. Oke. Nah, setelah itu ya sama lah kayak kasih umroh kan. Istilahnya kan juga brandnya kan, tapi PT-nya kan awalnya nggak langsung jadi PT, PPIU kan ya. Kita ya dari izinnya KBLI-nya si Kasih Solusi Usaha Indonesia PT-nya udah ada biro perjalanan umroh. Iya, kalau KBLI-nya iya dari awal. Iya, Ketika dari awal. bikin notaris kan murah itu bikin notaris. Iya, habis Iya. itu ya udah PPU. Iya, langsung Ya. PPIU kan. Oke. Ya kurang lebih setahun langsung jadi PPIU. Wah, nice. PPIU. Kemudian lanjut PIHK. Alhamdulillah sampai sekarang. Minimal berapa tahun ya izin haji? Pokoknya udah 1.000 aja jamaah. Jamaah Udah 1.000 udah bisa mengajukan izin PIHK. Atau minimal pakai tahun, enggak juga? Bisa pakai tahun 2 tahun. 2 tahun ya. Tapi itu regulasi yang lama ya Pak. Sekarang ada regulasi baru lagi dari Kemenhats. Oh, lama tuh pas masih Masih Kemenak kan Gus itu Yakut. masih 2000 enggak waktu itu Menteri Agamanya siapa ya? Lupa saya. Sebelumnya Gus Yakut. Surya Dharma Ali. Belum. Sesudahnya lagi ada lagi. Ada lagi. Lupa lagi. Jenderal gua. kok nggak salah. Hah? Jenderal kok nggak salah. Jenderal. Kenapa Anda jalan bobo pangkat sama profesi? Ada apa sih? Oh ya, pokoknya itulah ya. Ya. Emang bener nyatanya begitu kan? Iya. Ya, oke. Ya Lanjut. udah, kita mulai menyelenggarakan Haji Furoda pertama kali 2022. Oke. Dan saat itu kita gagal dan ada kerugian sekitar hampir 2,5 miliar. Habis pandemi, gagal Furoda. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, uang jamaah kita udah balikin semua. Kita kepercayaan nomor 1 Bang. Oke. Kepercayaan nomor 1. Ya itu perjalanannya. Alhamdulillah 2023 kita sukses. Oke. Sebelum ke 2023 ini ya, ini kita bahas dulu nih. Biar teman-teman dapat edukasinya nih. Iya. Di 2022 gagalnya kenapa? Boleh tahu nggak? Biar teman-teman belajar. Gagalnya karena tadi kita mengharapkan harga yang dalam tanda kutip murah. Padahal Furoda ini kan dia bukan membeli fasilitas, dia membeli waktu. Iya. Itu kata kuncinya. Oke. Nah, ketika kita sudah memutuskan untuk membeli visa Furoda atau kita jualan haji Furoda dan haji mujamalah, ya kita harus siap dengan harga tersebut. Karena kita kan membeli waktu, bukan membeli fasilitas. Kalau mau membeli fasilitas kan haji khusus. Maktabnya VIP. Ya. Maktabnya dekat haji khusus 500 meter. Tapi haji mujamalah ini kan kita membeli waktu. Haji Furoda ini membeli waktu. Ketika kita patokannya kita jual terlalu murah juga di haji Furoda dan mujamalah, impossible bisa berangkat. Oh, oke. Impossible-nya dari sisi apa? Visanya nggak keluar. Visanya Terus nggak boleh keluar. tahu nggak kenapa airnya murah tapi visanya nggak keluar? Memang sebenarnya harganya nggak segitu. Nggak segitu. Karena mas airnya aja naik terus, Bang. Kok berani-beraninya ada travel yang ngasih harganya murah? Sementara dia adalah membeli Ya karena waktu. karena tadi dijanjikan oleh vendor, termasuk Oh. saya 2022 itu. Karena saya udah kepincut sama satu vendor itu, akhirnya sampai titik akhir nggak keluar. Dia ini cara modus penipuannya boleh kita pelajari nggak di sini? Seperti apa? Jadi jangan sampai travel umroh ini niatnya Jadi kita gini. pengen edukasi secara industri jadi lebih naik. Ikutan Saudi Vision 2030 kan, kita ikut meramaikan ekonomi Karena promotor, saya malah boncos. 2022 itu pertama kali main haji Furoda dan mujamalah, Iya. saya nggak tahu aturan haji Furoda dan mujamalah. Ternyata Oke. setelah saya ketipu itu saya belajar. Haji Furoda dan mujamalah ini kita nggak boleh beli komponen apapun.
kecuali visanya terbit dulu. Saat itu saya 2022 saya beli paket langsung. Sehingga oknum tersebut ngeklaim, oh ini udah saya beliin pesawat, udah beliin hotel. Harusnya nggak boleh. Kuncinya haji itu visa dulu, Bang. Iya. Kalau udah visa isut, baru silahkan isut tiket, silahkan pesen hotel. Kebalikannya kalau umroh kan pesen tiket dulu ya, karena udah pasti kan. Iya. Visanya pasti nggak umroh? Visa pasti lah. Unlimited nggak? Iya bisa. Haji unlimited nggak? Oh enggak ya? Enggak. Oh iya. Itu kejebaknya di situ. Wah ini pelajaran penting nih. Ini literasi harus nyampe ke semua pengusaha travel umroh. Jadi bisa Jadi dipastikan. jangan sampai kita tuh beli paket atau kita pesen tiket dulu, padahal visanya belum jelas. Nah ini sebenarnya jamaah kan nggak mau tahu, Bang. Jadi kita travelnya harus paham, travel haji ini harus paham. Ketika kita memutuskan main visa yang sifatnya tadi, waspadai tawaran visa haji mujamalah. Ini kan berarti kan tanda kutip kan harus hati-hati, waspadai, kata Kemenhaj. Ya kita harus hati-hati. Cara mainnya juga visa dulu isut, baru kita bisa bicara hotel, bisa bicara maskapai. Tanggal berangkatnya pun belum tahu tanggal berapa. Itu yang harus kita edukasi ke jamaah. Jadi pertama ini visa dulu. Nah, setelah itu alhamdulillah ya Pak Miko, beliau kebetulan ketua panitia haji kami di Wafdullah. Kita setelah itu kita proses visa dulu Pak Miko ya. Bisa dijelaskan? Coba bisa sekalian deh. Saya mau titip pertanyaan juga pada Anda nih. Maksudnya berarti kan dipastikan di luar sana secara mayoritas travel owner yang ngejual paket haji furoda atau mungkin visa mujamalah, yang mana dia itu mayoritasnya adalah gaya mainnya tergiur atau mungkin nggak ngerti, miskin ilmu apa segala macamnya, langsung beli paket. Nah, yang kedua pertanyaannya, turunan dari situ adalah kenapa akhirnya dia coba nekat? Misal kalau memang isunya adalah ya kan gue belum tahu edukasinya, ya udah kita mau bisa bantah apa? Ya berarti memang kepleset aja dianya. Tapi yang jadi masalah kan masa sih edukasi nggak nyampe? Pasti kan minimal tahu juga tuh. Nah, kok tetap dipaksakan gitu loh? Nah, biar ini isu tentang nggak ada lagi ekonomi itu muter itu udah hal-hal yang nggak jelas jadinya kan, niatnya pengen tumbuh ekonominya gitu di industri travel umroh terutama ya di dunia usaha ini. Gimana coba, Bapak Yang Miko? nggak cukup sih informasinya, Bang. Jadi kasus kayak apa, Mas Abdurrahman, kasusnya kan awalnya juga sama, beli paket. Nah kemudian setelah knowledge-nya dapat, akhirnya nggak beli paket. Komponen visanya dulu yang terpenting. Jadi yang penting adalah visa dulu, kita punya kepastian. Visa itu kalau dulu kan kita visa kita proses sendiri, visa haji ini mirip kayak proses visa umroh. Jadi kita tahu bener-bener dapurnya, dapat visanya, baru kita eksekusi tiket. Oh iya. Nah jadi ketika si visanya ini udah dapat, ya siapa aja lah travel manapun, visa ini jadi kunci utama. Ketika visa kita udah dapat jamaah, misalnya kita punya jamaah 50-nya terbit semua, baru kita proses tiketing. Tiketing isut, hotel dan lain-lain. Setelah itu insya Allah aman. Cakep nih. Aman itu. Ini teman-teman Jadi kalau visanya belum ada, apa yang diperbuat? Nggak ada yang bisa Kayak diperbuat. 2025 kan banyak gitu Bang. Akhirnya jamaah yang jadi korban, dipotong 2.000 lah, dipotong 3.000 lah. Waduh. Mau refund tapi dipotong dulu. Bilangnya ini udah proses tiket. Lah, salah siapa yang proses tiket siapa? Jamaah atau travel? Proses tiket travelnya. Travel. Kenapa yang di Korbannya denda- jamaahnya? Yang didenda jamaah? Oh, oke. Makanya kita punya akad. Mungkin bisa ditampilin Mas Yafi, staf saya. Kita akad ke jamaah ketika daftar itu baik secara MOU maupun lisan. Apabila visa tidak keluar, uang kembali 100%. Oke. Karena kan belum ada komponen apapun yang kita belikan. Toh nggak rugi juga kan? Nggak rugi juga. Iya. Travel malah justru enak dong. Maksudnya enak gini. Ketika berangkat ya alhamdulillah. Ketika nggak berangkat ya udah, kan nggak ada yang dikeluarkan. Iya. Dan visa itu Bang, alhamdulillah kita proses satu bis ini keluar semua. Itu visa user keluar baru kita bayar. Karena kan masyair itu yang tadi saya bilang, visa ini kan gratis. Kita bayar itu hanya masyair aja. Dan masyair ini kan ketika jamaah sudah masuk nusuk. Berarti istilahnya udah ada cost kan di Udah situ ada ya. cost. Udah aman tuh, Udah travel aman, si jamaah aman. juga aman. Dan catatan penting nih buat nanti persiapan 2027, kalau sekarang kita udah mungkin terlambat ya. Iya. Jadi pilihlah travel beres yang kalau benar-benar. Iya, udah beres makanya. Udah beres. Makanya travel atau mungkin jamaah juga udah Dan harus kita bijak prosesnya ya. semua langsung by nusuk. Satu pintu nusuk. Semuanya satu pintu sekarang nusuk. Nggak ada terus dijanjiin
besok keluar. Jika tidak hari ini mungkin minggu depan, jika tidak minggu depan. Oh, gue tahu tuh lirik tuh. Iya. Kan itu yang terkenal dengan istilah mujamilah kan gitu. Mujamalah, sorry. Kenapa jadi Anda mujamilah? Gue telepon Ahmad Dhani nggak bisa. Mujamalah. Sorry. Kalau langsung salah. lantunan Iya. lirik langsung jadi jamilah tuh. Mujamalah, Mas. Mujamalah. Itu kan gitu, Bang. Nah, jadi regulatornya pemerintah, operatornya adalah swasta. Nah, kita bagaimana caranya mengatur ini supaya tidak ada kerugian bagi kedua belah pihak. Bahkan ya Pak Ketua Panitia, kita nggak ngasih koper dulu ya. Iya. Hatta koper. Oke. Kalau manasik kita gratisin ya Pak. Iya, manasik gratis. Kalau manasik udahlah kita gratisin, nggak apa-apa. Iya. Ini ada sisi negatif nggak jadinya blunder? Ini saya sepakat ya, maksudnya untuk hak perlindungan konsumen gitu ya. Calon jamaah dalam artian gitu kan, apa segala macamnya. Akhirnya saya sih bukan akhirnya jadi tanda kutip endorse ya, tapi maksudnya kalau untuk tahun depan nih silakan aja ke Wafdullah gitu ya untuk 2027, karena gue coba screening tadi bahwa Travelum benar-benar ngejagain hak perlindungan buat konsumen amanah. Tuh ya. Kita semua transparan dari awal. Oke, itu ntar urusan lu tim admin lo apa segala macamnya gitu ya. Asal jangan lupa aja ketika ada closing kan, masa gak fee kan gue udah bantu rekomendasi. Nggak, tapi gini, ada sisi negatif nggak yang ditakutkan oleh para jamaah, misalnya kayak contoh kayak lu kan berarti kan mainnya kan ngasih taunya di belakang ya, sabar Bu, visa belum keluar, jangan bayar dulu gitu ya. Tapi kan nggak, gimana? Coba deh korelasinya adalah ketika yang jual langsung paket kan memang sisi positifnya, kita bahas positifnya ya. Wow, keren, langsung ada paketnya, aku jelas kapan aku berangkat gitu ya. Tapi di ujungnya deg-degan. Mana nih, udah keluar belum sampai H- sekian. Iya, kayak lirik tadi tuh. Iya. Nah, tapi kan di sisi yang lainnya berarti kan paradoksnya adalah lu berarti pahit di depan kan? Pahit di depan. Bu, jangan bayar dulu. Nah, sementara itu kan ada potensial leads, ada potensial cash flow yang cakep juga nih, ratusan juta nih, gitu kan? Kita DP dulu, tanda jadi aja. Dari si calon jamaahnya? Iya, calon jamaahnya. Terus jadi gimana komunikasinya? DP itu pertama kita 1.000. Itu tanda tangan MOU. 1.000 real. $1.000. $1.000. Ya. Oke. Ketika visa keluar berangkat. Ketika visa tidak keluar ya nggak berangkat. Dan bahkan Pak Ketua Panitia nih selalu ngingetin, jangan sampai jamaah apa? Walimatus safar dulu. Oh. Jadi Itu istilahnya psikologis sih Bang, biar terjaga gitu. MOU kita udah kita jelasin, ada. Coba bisa di setel itu Mana? Ada nggak? videonya. Ya, sambil nunggu sebenarnya sih gua udah Ketika akad. Iya, boleh. Sambil nunggu coba disiapin aja videonya. Akad Furoda. Ini memang natural semua dikasih solusi nih. Iya. Iya. Jadi kita emang udah pahitin dulu ke jamaah jangan syukuran dulu, jangan woro-woro dulu, jangan bikin pengumuman bahwasanya haji tahun ini, jangan. Wah, cakep nih. Karena visanya ini masih tentatif, bahkan ada klausul apabila visa tidak keluar uang kembali 100%, karena memang belum kita beliin apa-apa, hatta koper pun belum kita kasih loh. Oke. Tenang dong jamaah. Iya. Nah, kejadian yang jamaah nggak berangkat dan jamaah juga menjadi korban adalah ketika memang si travel ini akhirnya punya alasan, oh ini udah saya beliin komponen hoak Bang. Si travel juga kena penipuan juga berarti? Bisa jadi. Dari si vendornya? Bisa jadi. Bisa dia juga korban Bisa, atau dianya dia juga pelaku? Wow. Karena 2025 banyak kejadian sudah booking tiket Bang. Dan memang hangus kalau udah booking tiket itu Saudi Airlines itu nggak bisa. Oke. Nggak bisa dia terus nggak keluar visa terus uangnya kembali, itu nggak bisa. Dia reschedule bisa tapi diganti umroh untuk deposit umroh. Berarti kan nggak. Yeah. Nah itu yang menjadi edukasi kita dan kita makanya berani 100%. Bahkan alhamdulillah ketika jamaah minta langsung kita balikin. Coba kalau gitu, gua sih bisa aja bilang gue percaya dengan Wafdullah seperti itu ya. Tapi menurut gue belum ada bukti otentik ya. Sorry itu saya nih. Ini insya Allah media yang mendidik. Nah ini. Jadi mana buktinya? Ini. Mana? Ini apa nih? Akad haji. Coba kita lihat. Ini pengakuan langsung dari jamaahnya. Ya. Ada yang bisa ditelepon nggak di sini? Bisa. Biar kita pembuktian langsung dong. Jangan sampai akhirnya kita malah umbar-umbar janji doang kan, takutnya. Yang kan? 2026 Pak. Atau telepon aja. Gue pengen tahu respon dari jamaah yang mungkin gini ya. Ada seorang jamaah yang sebelumnya dia pengen ikhtiar buat berangkat haji, tapi ternyata dia kena travel umroh bodong atau oknum. Akhirnya dia milih Wafdullah.
Nah, dia bisa ceritain tuh benar adanya seperti itu apa enggak? Ada nggak? Video 2026 yang akad jemaah Coba. haji. Oh, mau video dulu apa mau telepon? Video dulu. Oke. Yang akad. Tanggal 6 September 2024 ya. Pak Wahyu beserta istri insyaallah berangkat haji 2025 ya Pak. Insyaallah waktu lo fasilitasi haji 2025 Pak Wahyu beserta istri. Semoga menjadi haji yang mabrur dan insyaallah pasti berangkat di 2025. Dan apabila visa Pak Wahyu dan istri tidak terbit atau gagal berangkat, maka Wafdullah wajib mengembalikan uang 100% kepada Pak Wahyu tanpa potongan biaya. Ini yang 2025 yang gagal berangkat ya. Wafdullah komitmen akan memfasilitasi dan insya Allah pasti berangkat di 2025 haji Pak Wahyu dan istri. Semoga Allah memberikan aman, selamat, lancar dan barokah. Semoga mendapatkan haji yang mabrur. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak. Oke. Nah, ini kan 2025. Pak Wahyu ini, Oke. Pak Wahyu ini daftar 2024. Harusnya berangkat 2025. Qadarullah gagal. Iya. Dan udah kita balikin. Nanti bisa telepon orangnya. Oke. Beliau juga owner dari Old Bakery. Kita sebut Old Bakery. Toko roti. Toko Iya, roti. toko roti. Oke. Beliau ownernya langsung. Oke. Iya, itu beliau gagal 2025 langsung kita balikin uangnya. Karena beliau trust, karena beliau seorang owner juga nggak main-main pilih ya. Iya. Karena beliau trust, beliau daftar lagi. Setelah dibalikin daftar lagi. Tolong diusahakan 2026. 2026 Qadarullahnya berhasil. Karena 2025 kan emang nggak keluar semua ya. Oh iya, emang 2025 kan ya waktu itu kan ada Mayoritas peraturan ya. baru dari Saudi ya. Bukan mayoritas semua dong. Mayoritas makanya. Ada tapi sedikit, Bang. Itu plus kali yang berangkat. Enggak, mujamalah ada. Ada mujamalah. Karena lewat jalur apa? Ada pokoknya mujamalah. Ada instansi. Atasel, Instansi. atasel. Oh, Atase lewat ke Dubes berarti ya. Ya, Dubes. Nah, Pak Wahyu seperti itu. Jadi, Coba ini coba Pak Wahyu. Pak Wahyu, Wush. Mantep. Pengusaha juga lagi ya. pengusaha. Dan itu berarti kan kondisinya belum dibeliin paket-paket kan? Belum dibeliin paket-paket. Bahkan koper pun juga belum dibeliin. Belum. Dan lu ngomong di depan begitu ya? Iya. Dan itu membuat jamaah trust. Dan lu udah tahu edukasinya bahwa visa kayak semacam mujamalah meskipun sebelumnya nggak ada kasus, tapi memang cara mainnya sabar dulu karena Sabar dulu. visanya memang gayanya Kalau, mujamalah tuh kayak begini nih. Iya. Furoda tuh kayak begini nih gitu ya. Kita prosesnya itu mengikhtiarkan. Wah. Coba telepon Pak Wahyu, Mas. Gue suka nih Waftullah nih travel yang memang transparansi ya. Coba mana? Itu. Video call aja, video call. Beneran nggak? Ntar yang ngomong taunya Wagyu lagi. Kan ini Wahyu. Jadi ya kan? kita prosesnya itu transparannya seperti itu. Jadi jamaah aman nyaman. Tah, cakep. Ketika emang nggak keluar ya balik. Langsung saat itu kita balikin Pak Wahyu. Oke. Tapi Pak Wahyu lihat kan langsung, wah iya udah dibalikin. Oke. Ini pengamanan. Oh ada sih di ulasan Pak Mana Wahyu. coba? Pak Wahyu coba deh. Video call aja. Mana? Ulas Ini. lagi di video Siapa call. nama lu, Bro? Yafi. Ah, ini bentar. Nah, coba Yafi. Dia angkat. Langsung video call. Maaf ya, izin ya. Ini siapa? Dari saya langsung aja biar nggak ada setting-settingan. Oh, Pak Siapa? Basir. Pak itu yang jamaah satu lagi Pak Basir. Assalamualaikum Pak Basir. Bentar. Maaf ya, memang ini saya nembak-nembak begini nih. Mungkin kita belum kenal Pak Basir. Ini volumenya mana sih? Kanan. Yang mana kanannya? Ini Pak Wahyu, Pak Wahyu. Pak Wahyu. Ini dua-duanya udah muncul nih. Pak Wahyu. Sebentar. Ada. Ya udah dua-duanya. Gimana caranya? Dua-duanya, Pak Bang. Basir. Oh, ya Pak Basir sama Pak Wahyu ngobrol dah. Ini gimana sih konsepnya? Pak Basir di ini dulu aja. Ya udah ngobrol aja berdua, temu kangen kayak apa kek? Bingung gue. Ya, yang Pak Dua-duanya. Wahyu, Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah, Pak Dery. Oh siap. Owner of Masya Allah, ini Bakery. gimana tiba-tiba video call nih? Ya iya, saya mas serba dadakan semuanya. Tuh, bahkan surprise-nya saya mendatangkan sahabat Anda. Ada Pak Basir. Tadat! Keren kan? Masya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Enggak, tar dulu. Ini sebenarnya miskom sih. Ini 2025 semua. Oh, Beliau 2025. jamaah 2025 semua. Ya udah, ini tanpa screen record juga lagi ya. Iya. Udahlah, pokoknya ntar Real. saksinya kalian berdua lah ya yang ngobrol kalau beneran ditanyain gitu sama si Dery gitu ya. Tuh, lihat ada nggak di kamera? Assalamualaikum, Pak. Masya Allah, ini ada CEO Wafdullah nih dan tim nih. Tuh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Pak CEO Old Bakery. Old Bakery. Old Bakery. Mana saya nggak dikirimin rotinya nih?
Next lah. Yuk, besok kirimin, insya Allah. Jangan gua bercanda. Saya mah kadang suka kalau bercanda tuh memang tolonglah kirimin lah. Enggak. Kalau kirim sih kita dengan senang hati lah, insya Allah. Siap. Jadi ini ada Pak Wahyu, ada Pak Basir. Basir. Oke, nah dua-duanya lagi masuk di podcast Kasih Solusi. Jadi saya tuh orang itu ya bermula dengan mitigasi dan resistensi. Apalagi Kementerian Haji yang diwakili tadi kan ada Pak Wamen ya. Iya, Pak Wamen. Yaitu ya abang saya lah ya. Ini guru saya juga dengan Bang Daniel. Nah, statement. Coba buka lagi tuh. Nah, ini wajar saya nelpon kalian berdua, bapak-bapak yang terhormat, semoga Allah jaga kalian ya. Salam kenal ya. Amin. Saya Dery Kasih Solusi. Karena perintah beliau, karena saya taat ulil amri dan saya taat pemerintah. Ya kan? Jawabannya adalah di ujungnya adalah waspadai visa mujamalah. Ah, ini sekarang ini bentuk saya lagi mewaspadai nih. Bener nggak? Gitu kan? Apalagi kan bapak-bapak kalian berdua ini adalah yang memang pernah berangkat bareng sama Wafdullah. Belum berangkat, malah belum berangkat. Yang Daftar kemarin yang 2025 visa yang gagal. gagal gagal yang visa semuanya 2025. akhirnya banyak yang nggak berangkat tuh. Tapi Ya kan? dibalikin. Nah, coba mau dari siapa dulu? Oh, Dari dua-duanya Wahyu, berarti. Pak Wahyu. Iya, Pak- dua-duanya sama Pak Basir 2025 juga? gagal. Terus dua-duanya ntar ini akan berangkat juga? Berangkat, alhamdulillah keluar visanya. Masa saya belum percaya, Iya. tar dulu dong. Ya, kok Pak Basir handphonenya apa suaranya kecil banget ya? Perlu gue gantiin iPhone 17 Pro Max nggak? Oh perlu lagi jawab lagi sama dia. Ini nggak ininya volumenya bisa dimunculin. Coba Pak Wahyu dulu Nggak nggak apa-apa. Gimana Pak Basir? Ya. Sudah saya maksimalkan suaranya. Oh ya. Enggak di kitanya. Maaf. Oke. Mungkin Pak gini aja kali ya biar kelihatan ya. Boleh Anda kontribusi sedikit? Pegangin dulu ya. Pak Basir, boleh ceritain nggak waktu itu gimana proses ketika memutuskan mempercayalah ke Wafdullah tapi qadarullah nggak jadi berangkat di tahun 2025 keberangkatan haji saat itu. Nah, boleh ceritain dulu nggak? Ya gini Ustaz, saya tuh memang sudah lama bergabung dengan PT Wafdullah, terutama hal umroh. Oke. Karena selama saya itu berangkat umroh, alhamdulillah tidak pernah dikecewakan oleh Wafdullah, selalu cocok dan pas sesuai dengan jadwal. Oke. Begitu makanya saya mencoba untuk pertama itu daftar haji furoda. Itu saya kenapa masih tetap bertahan di Wafdullah, karena memang suara di luar pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa furoda. Makanya saya tetap setia menunggu dia di PT Wafdullah. Akhirnya PT Wafdullah memberi solusi untuk mendaftarkan Haji Plus. Oke, saya setuju. Jadi saya ikut program Haji Plus. Tujuannya seandainya nanti tahun depan tidak keluar visa furoda, maka akan dialihkan kepada Haji Plus. Siap, gitu saya. Oh. Alhamdulillah tahun ini dialihkan ke Mujamalah kok. Alhamdulillah nama saya terpanggil. Ya, bersyukurlah kepada Allah, nama saya terpanggil visa Mujamalah. Iya. Gitu. Tapi waktu itu memang kan apakah benar Fadli ya dari Wafdullah lah itu katanya jangan dibayar dulu karena visanya belum keluar, atau memang langsung diiming-imingi, wah ada paket nih menarik nih, Bapak harus bayar sekarang juga, kalau enggak harga naik nih kata Feni Rose gitu, atau seperti apa? Ya juga sih. Kalau masalah keuangan sih yang penting dipersiapkan gitu aja. Begitu nanti keluar visanya segera ditransfer seperti itu. Jadi nunggu visa keluar Cuman dulu. Waktu itu Set. Ya nunggu visa keluar dulu ya Pak, berarti Pak Basir. iya, nunggu visa keluar baru ditransfer gitu. Jadi kita nalangin, Pak. Harus kuat dong kapitalnya, cash flow-nya. Alhamdulillah. Oh gitu ya. Ya itu ada ketika kita memilih pilihan, kita harus tahu konsekuensinya. Ketika travel ini mau proses haji mujamalah, jualan haji mujamalah, ya harus tahu konsekuensinya. Kita harus modalin dulu sampai jamaah bener visa, baru jamaah lunas. Loh, yang dimodalin apa? Katanya kan vendor-vendornya nggak perlu. Masairnya kan kita harus beli di sistem. Oh, masairnya. Masairnya, visanya. Visanya. Nggak bakal keluar visa kalau kita belum bayar masair. Oh iya, tapi maksudnya kan bukan bayar dari awal banget kan? Bukan. Itu Tetap. hanya DP aja awal. Oh iya, DP doang. Berapa modalnya kalau boleh tahu? Modal- DP-nya doang. DP-nya 1.000.
1000 itu. 1000. Berarti 1000-nya itu berapa rupiah ya? 1000 ya? 1000 kali 17.000 Iya, itu. ada juga sih jamaah 17 yang juta. ada juga sih jamaah yang percaya udahlah saya transfer 10.000, ada yang transfer 5.000. Tetap Jadi diterima? tetap diterima. Ya, tapi patokan awal ketika daftar tuh 1.000. 1000 dulu ya, Iya. buat ke Mas Air dulu ya. Iya. Tapi kan bukan berarti akhirnya langsung di segelondongan Langsung paket pelunasan gitu. enggak, kita Misalnya enggak minta. berapa 200 Tapi juta, Mas Airnya 300 juga bukan 1.000 Bang. Mas Airnya juga bukan 1.000 Mas harganya. Airnya Nah, tadi katanya 1.000. Bukan itu kan DP-nya. akad Oh, DP-nya jamaah ya. Jamaah. Oh, tapi mesti diambil dulu itunya. Kalau enggak Iya. bisa ngeluarin visanya ya. Nggak bisa keluar. Oke. Nanti kita nyambung lagi sama Pak Basir. Pak Basir lagi di mana sih lokasinya? Di Jember, Oh, di Jember. Jawa Timur. Jadi beliau alhamdulillah berangkat insya Allah tahun ini. Masya Allah, insya Allah Beliau khair. berangkat tahun ini. Ya, Duyuf Rahman dan insya Allah mabrur nih, insya Allah nih. Amin. Di tahun ini ya. Siap, boleh saya sambung sebentar, izin Pak Basir. Itu kan karena sibuk banget gue ya. Kayaknya sibukan doang lebih Daniel Simanjuntak nih kayaknya nih. Boleh tolong biar Anda ada kerjanya? Oh, boleh, agak maju dikit biar masuk dikit. Kan pamitan dari orang rumah kan katanya kan mau ada podcast, masuk kasih solusi kan, naik red card juga kan. Ya, titip dulu pegangin dulu sebentar. Makasih Pak Basir. Ya, makasih ya. Nah, jangan langsung dimatiin. Oh, jangan langsung Oh, dimatiin. jangan matiin ini ya. Standby dulu aja. Standby. Ya, siap. Assalamualaikum, Pak Old Bakery. Apa ya? Owner Old Pak- Bakery, Pak Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu gimana? Cerita benar nggak? Langsung aja ya, biar nggak ngulang-ngulang tadi pertanyaan dari yang pertama. Gagal 2025, Gagal 2025 dibalikin. Oh. dan dibalikin duitnya dan Daftar istilah lagi. visa ya. Visanya itu berarti suruh ya ntar jangan lunasin dulu edukasi Iya. itu sampai tuh dari pihak Wafdullah. Seperti apa Pak Wahyu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Salam. dikasih kalau solusi ini dar banget ya. Tiba-tiba kayak gitu. Emang kami begitu karena transparansi. Iya. Emang Wafdullah doang bisa transparansi. Kami transparansi. Jadi kita nggak bisa baca skrip nih ya. Nggak boleh, nggak ada skrip di sini. Ketahuan semuanya. Kupas tuntas. Ayo silakan. Dar ya. Oke, pertama memang di 2025 tuh nongol gitu ya, Haji Furoda gitu kan. Sebenarnya juga emang bener ada Haji Furoda, sempat nggak percaya juga gitu kan. Ya Bismillah DP masukin dulu uang gitu kan. Terus banyak info kabar, banyak penuh harapan gitu kan. Udah sempet manasik juga gitu kan. Terus kadarullah memang Furoda di 2025 itu nggak ada gitu kan. Ya memang mungkin emang untuk kita tuh bersabar dulu, tidak semudah itu ternyata berangkat haji gitu kan. Nah setelah itu Pak Abdurrahman sebagai CEO rekomendasiin untuk Pak gimana kalau uangnya sebagian kita alihkan ke haji khusus. Oh gimana tuh Pak? Ya Bismillah kalau memang nanti ada percepatan bisa berangkat tahun depan. Ya udah Pak Bismillah Pak. Jadi dibalikin sebagian uangnya full dan sebagiannya buat haji khusus gitu ya Pak ya. Nah lalu dikabarin lagi di bulan-bulan lalu gitu ya, Pak ini mau ada visa mujamalah gitu ya, mungkin namanya beda ya walaupun sama sebenarnya Pak ya. Nah yang membuat Ana deg-degan itu istri Ana tuh udah dapet visa duluan gitu kan, udah isut gitu. Nah sedangkan Ana sebagai suami itu belum ada visa, belum ada kepastian. Jadi deg-degannya double gitu loh. Double antara ini saya nggak berangkat, Nana nggak berangkat, tapi istri berangkat. Ini double gitu. Jadi bebannya juga ada tuh. Ini berangkat nama siapa? Nanti gimana dia keadaan di sana? Udah campur aduk. Nah, terus 2 minggu kemudian diinfo lagi sama Pak Abdurrahman, Pak coba untuk biometrik lagi gitu. Karena di sistemnya isutnya udah valid, udah masuk, cuman si visanya belum, ya ibaratnya belum terbit. Ini mau menyenengin doang atau sebenarnya nggak keluar sih, membahagiakan dulu sementara gitu kan. Tapi alhamdulillah tiba-tiba diinformasiin keluar visanya. Makanya saya minta sama Pak Abdurrahman, Pak coba kayak gimana sih Pak wujud visanya. Alhamdulillah keluar foto Ana sama tulisannya statusnya haji gitu ya. Visanya haji. Alhamdulillah gitu. Jadi itu yang kami rasain gitu. Jadi memang deg-degannya bertubi-tubi nih untuk Wafdullah ini. Cuman insya Allah alhamdulillah udah resmi keluar. Bismillah, semoga Allah lancarkan lah berangkatannya. Amin. Berarti memang kenapa akhirnya mempercayakan bahwa di 2026 ini akan keluar ya, insya Allah kan haji ini berangkat di tahun ini.
Itu karena ngelihat dari sisi apanya di Wafdullah ini sendiri? Reputasi tadi atau mungkin polanya atau formulanya atau apanya? Dia yang kami lihat tuh transparan. Jadi setiap prosesnya itu diinformasikan. Ada isu apa diinformasikan. Bahkan sampai kita tuh ditanamkan kesabaran. Kalau nggak keluar, ibu-ibu mohon dimantapkanlah hatinya ya. Jadi kita tuh bukan dimantapkan untuk berangkat, tapi dimantapkan untuk gagal gitu. Jadi proses itu kita benar. dimanasikin gitu loh. Keren. Jadi Edukasi Ustadz Abdurrahman Zahir. Zahir. Ustadz Abdurrahman Zahir. Benar, Masya Allah, Ustadznya juga Masya Allah, Ustadz Abdurrahman Zahir. Jadi kita dimantapkan untuk gagal gitu. Loh, kita siap untuk berangkat, berarti kan kita siap untuk gagal di situ. Yang Anda rasain tuh, wah, Wafdullah memang transparan itu gitu loh. Jadi sampai ada beberapa yang belum isut juga diinformasiin, Ibu, kami sedang mengupayakan ya, bla 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 bla. Termasuk Anda juga ngerasain juga. Oh, seharapan sebesar ini ya kalau belum ada kepastian gitu. Masya Allah. Siap. Pak Wahyu, nih makasih loh udah berbagi cerita. Tadinya mungkin khawatir atau mungkin gak percaya, jadi makin mantap kalau dengan dar-der-dor seperti ini kan jadinya kebuka semuanya. Jangan-jangan kan beliau kan cuma bilang kecap nomor 1 dan juga ya taunya dibalikinnya Kang Obat gitu kan. Bilangnya wah pokoknya kami ini terbaik, kami ini apa segala macam ya. Taunya memang beneran loh nyatanya ya. Siap. Kalau tiba-tiba nelpon tuh biasanya ada berita penting gitu antara nggak terbit sama terbit, dua itu. Ini kan udah terbit. Ini apalagi jangan-jangan ya takutnya tiba-tiba itu visanya diprank kan nggak mungkin makanya. Ya sebenarnya tergantung pengiriman roti Anda sih ke kita berapa gitu rotinya. Out Bakery di mana-mana ada. Siap. Tapi visa kan nggak bisa di prank, Bang. Bisa dicek online kok. Bisa dicek itu. online. Visa kan Visa bisa dicek online. Coba nanti kita lihat bentuk visanya. Oh iya. Bentuk visa langka. Nggak bisa bohong kita. Di Mova. Mova. Di Saudi Mova ya. Ya. Bisa dicek, Mas. Siap. Nih salam buat teman-teman, maaf ganggu waktunya ya. Gak itu apa-apa. cepat itu. Gosong itu rotinya. Enggak bercanda. Di mana kantor? Di Galaxy Bekasi. Galaxy Bekasi. Siap kalau gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, lebih lanjut ya. Terima kasih. Siap. Yuk. Yuk. Barik fiik. Makasih Pak Wahyu. Salam buat kawan-kawan di sana ya. Siap. Insyaallah mabrur haji insyaallah. Amin. Siap. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Pak, makasih ya, Pak. Mantap. Assalamualaikum. Makanya Pak Basri, sama kayak visa umroh, iya. Bang Dery. Pak Basir tadi belum. Pak Basir nunggu dari Pak Basir, tadi. Pak Basir. Iya kan? Padahal beliau tuh udah mendengar Makasih, gitu Pak. kan sesuai dengan namanya. Sukses selalu, Iya, amin. benar-benar. Pak Basir, maaf ya Pak Basir ya. Makasih, Iya. Pak Basir. Gak apa-apa, kita mau lanjut ngobrol. Tapi kalau Pak Basir mau ngobrol berdua sama Pak Wahyu, kita antep-antepin ntar handphone. Perlu nggak? Oh nggak perlu ya? Oh nggak perlu. Ya, salam buat keluarga ya Pak Basir ya. Siap, yuk. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jadi nggak heran teman-teman semua, makanya banyak orang-orang atau mungkin ustadz-ustadz terpercaya yang memang membersamai Wafdullah ya. Ada Ustadz Abdurrahman Zahir. Ada orang-orang penting hebat yang udah pernah berangkat. Siapa aja? Banyak sih sebenarnya, tapi kayaknya nggak bisa diekspos itu, Pak. Wah, siap. Pokoknya Karena intinya privasi, adalah, iya. ya, intinya adalah karena memang Fadli itu sendiri ya. Iya. Tahu perjalanan dari nolnya, berjuang, Iya, tahu tentang seluk-beluk apa segala macamnya. Kita umroh haji itu bukan sekedar bisnis, Wah, Bang. ini otoritas yang penting nih buat membantu beliau. tamu-tamu Allah. Makanya kenapa saya namakan Wafdullah. Ibu doain kamu terus. Masih sehat beliau. Alhamdulillah. Jadi masuk. Dan inilah dia. Mamanya Fadli. Kirain apa? Ya nggak Dan tahu. Pak Miko ini yang selalu Nggak dampingin tahu. saya. Ini keluar Beliau. bentar lagi nih. Oh nggak deh. Bang Dery, Oke. beliau yang selalu nguatin saya juga. Pak Miko. Istilahnya beliau nih ya Mas udah Miko sahabat. lah, jangan Pak dong. Ya, Mas Miko. Mas Miko. Beliau yang juga selalu nguatin saya juga dalam keadaan apapun. Udah Mas, insya Allah Bismillah. Karena beliau juga ya, kalau beliau ini kan soleh ya, kalau saya soleh. Masya Allah. Jadi beliau penasihat lah. Sebagai apa di Wafdullah? Ya sebagai ketua panitia haji setiap tahun kita ketua Setahun. panitia. Ya. Jadi kalau nggak Belum pernah diganti nggak nih. ada haji nggak aktif beliau ya. Gaji buta. Beliau bener Bang. beliau pokoknya ketuanya lah. Mas Makanya Miko. saya sama beliau gitu untuk proses haji ini. Keren. Jadi ketika ada apa-apa ya saya curhatnya juga sama beliau. Karena pengalaman di situ juga ya, Mas Miko.
Iya, Bang. di haji? Berapa lama? Iya bareng sebenarnya. sama bareng. Bareng ya. Belajarnya dari Mas Fadli semua sebenarnya. Dan ibu saya itu yang nguatin saya sama Sebenarnya Abah. panggilnya Mas Abdurrahman bukan Fadli. Fadli Abdurrahman. Iya. Suka-suka gue kenapa diatur? Abdurrahman Fadli. Abah Nah, sama ibu Abah itu ngajarin saya tentang kejujuran itu nomor 1, nggak bisa diuangkan itu. Integritas itu nomor 1. Salam buat ibu ya, karena memang dibalik ini semua ternyata memang ada sosok ibu yang Itu yang nguatin saya. luar biasa. Dan istri saya juga sampai bilang, kita nggak apa-apa ngontrak, kita nggak apa-apa nggak punya apa-apa, tapi jangan makan uang jamaah. Ini istri saya. Istri saya itu nemenin saya dari mulai saya cuman 1 petak kasur. Istri saya nggak apa-apa, yang penting kita jangan makan uang jamaah. Masya Allah. Itu Bang. Jadi dari situ yang mendukung 2 sosok perempuan yang hebat ini, saya kuat. Alhamdulillah. Jadi bukan saya yang kuat, mereka berdua yang menguatkan saya. Ibu dan istri itu, wah itu travel umroh dan haji harus punya backingan ibu dan istri yang terbaik sih. Karena ini bukan sekedar bisnis, ini perjuangan. Ikhlas. Pernah dengar nggak? Travel umroh nggak untung pas segala macam, Ya pernah aja. kenaikan segala macam. Ya emangnya udah itu kita harus udah paham, apalagi ditipu segala macam. Sebenarnya sarannya bukan cuma travel umroh dong tuh yang mendekatkan diri pada, ya kalau misalnya Iya, travelnya laki-laki ya, Iya. berarti kan mendekatkan diri pada 2 wanita hebat ini nih, Iya, yaitu istri Anda dan juga ibu Anda, dekatkan ke situ. Tapi apa? Nggak cuma travel owner, tapi ya mungkin pejabatnya, mungkin menteri Semuanya. agama saat itu yang bertugas. Jangan-jangan mungkin oknum-oknum di luar sana, pejabat-pejabat yang memang mungkin dia nggak kuat imannya gara-gara nggak deket sana sini apa segala macamnya, akhirnya pecah bar masalah. Ya misalnya itu, ini pelajaran yang kemarin lah, iya kan? Tapi nggak tahu juga ya Bang. Ya, lanjut lah. Kan oknum, Oh, iya, kita lanjut. oknum. Tadi mau ngecek visa. Iya, kenapa jadi Anda langsung ke? Ya udah, cek visa. Mana cek? Kita cek visa coba. Coba cek visa. Nah, jadi bukan hoak, bukan apa ya? Ini visanya Ustadz Abdurrahman. Mana? Apa yang mau lu jelasin? Ya sebenarnya ngeceknya gampang Bang, kayak visa umroh aja. Jamaah kalau udah kita deliver nih si visanya, dia tinggal scan QR code. Oke. Coba Coba udah scan. selesai. Coba aja contoh tadi Pak. Ini aja Basir, nih siapa? contoh yang Coba Ustadz scan. Abdurrahman Zahir ya, kita Iya. scan. Oke. Kita scan di HP. Jadi ketika udah kayak gini kan, ini langsung otomatis buka webnya KSA Visa namanya. Oke. Valid. Ada apa enggak gitu? Ada statusnya ya? Iya. Langsung kebuka dia. Kan ada Ini scan. cara paling gampang. Tinggal cara di-scan paling aja di gampang. sini. Tinggal di scan. Jadi Emang yang banyak disalahgunakan kenapa? Banyak visa palsu. visa palsu nggak bisa di scan dong berarti. Oh iya ya. Itu harus teman-teman tahu. Jadi barcode asal-asalan atau pas ditaruh barcode malah barcode Visa kris orang gitu. lain. Barcode kris tahunya Bukan, malah suruh bayar. visa gitu orang ya. lain, Bang. Bukan visa orang lain tapi diganti namanya. Visanya asli. Diganti aja namanya. Loh, ini Suruh pelunasan. Travelnya jadi korban atau travelnya pelaku nih? Bisa jadi korban, bisa jadi pelaku. Oh, Karena oke. banyak banget beredar visa palsu juga. Hati-hati. Jadi tinggal diganti aja. Ini visanya udah keluar, padahal itu editan. Nggak tahu. Iya. Misal nih visanya Ustadz Abdurrahman Zahir, aneh ganti aja jadi Deriansa. Deriansa gitu ya. Oh iya. Gampang banget kan? Nggak bisa Cari duit. aja. AI bisa ada semua Iya, sekarang. AI sekarang Nggak ada perlu semua. Photoshop. Nggak perlu. Iya. Pelunasan lah jadi jamaah. keluar. Langsung Mana keluar. coba lihat? Maaf tan kiri. Keluar. Oke, ini keluar track your application. Download. Dia bisa Nama download sendiri. Abdurrahman, Download sendiri bisa. Application number bla 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 bla, visa tipenya Hajj. Ya, Hajj. Coba Pak lihatin download Pak. ya? Jamaah yang udah keluar Pak. Alhamdulillah kita real ya. Mana? Ini di blur lagi yang berikutnya ya. Iya. Tadi beliau dong, tadi yang buktiin dong Ya, bahwa Pak itu Wahyu, adalah Pak Wahyu. bukan buzzer Anda tadi tuh, Pak Wahyu dan Wahyu. Pak Basir. Kita emang transparansi. Wahyu. Nah, ini Bercanda, video. guys. Ini Pak Tapi- Bazir. Ini Pak Basir. Mana Pak Basir? Ini Nah, ini Pak Pak Basir. Oh sama mukanya tadi, benar. Iya benar. Tadi saya lihat mukanya begitu tuh. Ini Pak Basir ya. Iya beliau. Oh iya benar Pak Basir. Nah, lihat coba issued date-nya. Issued date-nya, Pak. Nah, ini 18 April kan. Nggak ada visa haji khusus 18 April. Ini kan udah terakhir banget. Ini tandanya ini mujamalah karena lihat 18 April valid from-nya. Kalau haji khusus mah dari Ramadan, Pak. Udah keluar. Apalagi haji reguler. Iya. Kita boleh kasih masukan dikit nggak Iya. buat Pak Basir? Boleh. Boleh. Jangan tersinggung apa ya? Jaketnya miring tadi. Itu foto visa Coba itu biometrik Pak Wahyu, sendiri. Pak Wahyu. Enggak ada Mas. Pak Wahyu, Pak Wahyu. Halo Pak Basir, udah kenal, udah CS kita, Pak tadi Wahyu. video call. Pak Wahyu. Ini Pak Wahyu. Nah, ini Pak Wahyu nih.
Pak Wahyu baru nih malah bukan 18 Oh, iya bener. lagi. 3 Mei. Nih, Iya Bang. benar. Tanggalnya 3 Mei, Bang. 3 Mei nggak mungkin dong haji Oh, khusus iya. haji reguler. Gak mungkin itu buat keberangkatan yang sekarang ya. Iyalah. Langsung- 3 Mei baru anget banget, baru digeprek. Baru masukin oven kalau kata Iya. rotinya beliau tuh. Jadi intinya kita harus transparan, Pak. Ya. Ketika visa isut, Mm-mm. baru kita pesen tiket, Oke. pesen hotel. Tiket unlimited nggak? Tiket ya kalau haji mah nggak limited dong. Harusnya. Unlimited. Tiket Seatnya unlimited ya? Unlimited kan bisa charter juga Oh, emang karena habis. bisa blocking Kalau seat. visa ya, Iya. kalau visa unlimited. Kalau tiket enggak dong. Tiket mah enggak ya. Dia Hotel ya, unlimited enggak? hotel enggak dong. Unlimited juga Unlimited dong. juga ya. Kalau Kalau haji- di booking sama Mesir, maaf kesebut. Kalau di booking sama orang-orang pengusaha Mesir gitu-gitu. Haji sama umroh ada kuotanya, Pak. Kalau umroh Iya. itu unlimited. Oke. Maksudnya kuotanya unlimited Iya. sehingga banyak full. Oh ya. Tapi kalau haji itu banyak hotel kosong justru. Oh justru kosong karena Karena umrohnya kan libur. Umrohnya libur dan ada kuotanya kan, nggak Iya, sampai 5 juta seluruh iya, dunia. 500 nggak sampai. Nggak sampai. Ini buat edukasi 2 ke teman-teman juta. semua ya. Tahun lalu Jadi cuma nggak ada 1,8. khawatir. Oh nanti hotelnya habis, nggak ada. Saya baru pesan Pullman Zamzam baru kemarin. Approve langsung. Ada Pak, ada ini Pak, malah didiskon. Oh berarti yang ketakutan teman-teman literasi mungkin belum sampai gara-gara buru-buru ngambil paket Iya. karena di oknum apa segala macam Nah. takutnya kehabisan hotel. Kehabisan tiket, Sama-sama tiket salah. pesawat. Justru yang dikhawatirkan kehabisan visa Karena visanya limited. limited. Jadi visa dulu clearin, baru lu booking ini. Itulah Nggak mengapa ada resiko nggak Bang? Iya, Enak nggak ada. jadi travel? Iya, boleh. Enak nggak Pak jadi travel? Enak ya. Kalau dimintain DP mau nggak sama oknum? Ya harusnya Nggak sih mau enggak dong. ya. Kita Iya udah dong. punya aturan dan punya formulanya nih. Kita punya Iya, KPI-nya. cakep. Uang semua aman, uang jamaah saya keep. Ketika jamaah minta sewaktu-waktu, langsung kita transfer. Ada nggak buktinya? Saya balikin. Video dong. Video Mas. Nggak Video apa-apa, saya nanti kita balikin. munculin aja ininya. Bisa ditelepon kalau mau orangnya. Panjang lagi, udah tanpa mulu. Udah. Enggak, maksudnya Saya percaya kok. Ini beliau juga YouTuber kan? Ya. Tuh ada green screen di rumahnya. Enggak. iya, bener. Bukan. Oh, Bukan. bukan kirain kan. Langsung saya balikin dolar. Karena semua aman di Brankas. Ada Ini lagi juga Pak ada Lutfi. satu nih. Ini Ya. pengusaha dia tekstil terkenal juga. Oke. Artis-artis semua ngambil dia tekstilnya ke beliau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Gede wabarakatuh. suaranya. Ya. Ya, saya dari salah satu Cepetin aja, jamaah Mas. Abdullah program Haji Furoda yang tahun 2025 ini. Oke. Qadarullah belum bisa berangkat dikarenakan visa Haji Furoda dari Kerajaan Saudi belum bisa diterbitkan. Qadarullah, ya. Qadarullah, bismillah. Jadi alhamdulillah kita meminta refund kepada Wabdullah dan kita dikembalikan semuanya nih seperti paspor juga dan juga uang yang kita sudah daftarkan. Alhamdulillah kita sudah dikembalikan 100%. Alhamdulillah. 100% ya Pak? Ya, Meskipun masih hitungannya ada rugi-ruginya ya. Kita nggak mikir itu. Iya, kan pasti ada aja dong. Kita udah nggak mikir itu. Minus kemarin berapa? Ini agak sedikit teknis di bahasa keuangan lah. 1 M ada. 1 M minus tuh. 2025. 2025. Cuma kan tercover sama Karena kan kita udah triliunan sebelumnya kan. 1 M itu karena ini Pak ya. Iya. Kita kan biaya marketing kan jalan. Iya. Ads segala macam, bukan yang produknya ya. Ngendorse. Bukan endorse. Oh lu nggak endorse? Enggak. Oke. Itulah mengapa kesimpulannya teman-teman semua bahwa insya Allah dia dipercaya sama Ruben Onsu untuk berangkat di tahun depan. Ruben Karena Onsu, transparansinya Waftullah ini fotonya Ruben Onsu dong. ya. Coba dong. Alhamdulillah baru. Ruben Onsu kan bukan kemarin dia berangkat travel lain ya? Travel lain kan? Itu umroh. Itu umroh. Iya. Jadi hajinya justru dipercayain kepada Waftullah. Iya. Kenapa? Karena Karena memang unlimited, harus milihnya nggak sembarangan Pak. oke. Coba kita lihat posternya Ruben Onsu. Masya Allah. Untuk yang 2027 ya. Iya. Kalau teman-teman misalnya mau berangkat bareng sama Ruben Onsu juga, coba gua nggak tahu lah. Admin lu ada kali di bawah nih. Ada. Bisa ya. Bisa berangkat ya. Adminnya ada 4. Berarti visa mujamalah nih ya. Visa mujamalah Visa resmi. mujamalah. Sebenarnya visanya itu ya semuanya haji tadi tulisannya mau haji Ya, ya. reguler mau ya. Cuman prosesnya yang beda. Dia kan undangan ya sebetulnya. Undangan. Sama nggak ada di Saudi terus ditanya, "Oh, kamu haji reguler ya?" Nggak Iya ada. iya iya. Yuk haji gitu aja. Iya. Haji. Umroh aja dibilang haji sama Iya. orang. Lah haji ila bitasri. Mamnu dukhul bi ghairi tasri.
Udah satu kata doang haji, nggak ada di sana beda-bedain. Oh kamu reguler, oh kamu khusus, oh kamu mujalah, nggak ada. Tipe visa semuanya haji. Umroh juga gitu kan? Iya. Nggak ada umroh VIP, Nggak. umroh reguler, umroh plus al-ula. Nggak Ada nggak? gitu, iya. Nggak ada. Nggak ada bebas-bebas aja. Iya, umroh Semuanya ya umroh. Clear ya? Betul. Jadi nggak ada. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, mungkin tanda kutip oknum-oknum yang tergila-gila sama gelar haji, panggil aku haji ya gitu. Di sana sebenarnya nggak ada juga haji-haji nama-nama sahabat kan dulu juga nggak ada ya, Haji Umar, Haji Usman gitu ya. Ya kan memang sebenarnya bukan kenapa habis ketawa. Bener dong. Tapi Pak Dery, Haji Dery bukan ya? Saya mungkin kalau bisa Harry dilengkapin Dery. ada syekhnya juga. Oh sih. Habis nih gue semua orang kesindir semua di sini ya. Udah, Haji jangan, haji Pak. apa bang? Waktu itu, Nanti Bang? dikat aja Pak. Haji Furoda juga. Jangan mancing-mancing Anda ya. Pokoknya kalau teman-teman misalnya mau tahu detailnya untuk ngobrol sama adminnya atau customer service-nya, Iya. gue coba bantu ya. Iya. Ya, rekomen lah ada di bawah, Ada tinggal di klik bawah. aja. Buka aja lah ini, follow aja lah. Wafdullah Tamu Mulia. Wafdullah.travel. Tinggal klik aja di situ, follow. Kita Abis itu- spesialis Haji Mujamalah. Kita branding itu. Wih, udah ngerti deh. Spesialis Haji Mujamalah. Bagus. Karena memang 3 lu point berapa spesifiknya itu? di situ. Ya kalau mau tahu ilmunya ya lu bayar gua lah. Ya gitu ya. Apa? Kenapa? Mana yang ada nomor teleponnya, Vi? Nah, ini nih CS-CS-nya nih kalau Tuh, nomor WA nih. ada Rina Widya Atika, ya adalah di postingan yang ini lah. Ya. Lu hafalin aja di sini nih, tinggal klik aja, langsung hubunginnya nomor-nomor. Kita bersangkutan. juga haji khusus kita buka. Haji khusus yang antri. Berapa tahun? 5, 7. Sekarang sudah ada regulasi terbaru. Sebenarnya sesuai sistem 10, tapi karena regulasi terbaru dipersingkat bisa namanya kota cadangan. Ketika kota yang atasnya tidak bisa melunasi, sakit, meninggal atau yang lainnya, maka kota bawahnya naik itu bisa 3 tahun. Oh ya, ini aturan baru dari Kementerian Haji. Kemenhats, iya, dari Kementerian Haji apa Kementerian Kementerian Agama? Haji Kementerian Haji. Indonesia Yang baru. yang baru. Gus Irfan. Gus Irfan. Gus Irfan dan 3 Daniel tahun udah Simanjuntak. bisa, 3 tahun udah bisa. Asalkan tadi urut kacang ya Pak ya, tetap fair gitu. Ya. Jadi ketika misalnya atasnya ini nggak bisa ngelunasin, kemudian sakit, kan bisa aja Ya. nggak bisa ngelunasin kan, Ya. akhirnya kan mundur. Ya. Atasnya naik. Ada Ya. yang sakit, ada yang PK. PK itu pengembalian keuangan. Itu otomatis naik terus. Dan itu tiap tahun pasti ada rontok namanya. Pasti nanti kota atasnya naik dan itu resmi. Keren. Ini apresiasi buat Kementerian Haji nih, Gus Irfan, Masya Allah. Bang Daniel, top. Luar biasa Kemenhats. Yang tadinya ada lunas tunda ganti dihapus. Wow. Lunas tunda ganti Dihapus. dihapus menjadi ada yang namanya sistem kota cadangan sekarang. Wih. Ini lebih fair dong. Iya. Atasnya nggak bisa ya otomatis Iya. bawahnya maju. Bukan yang tahu-tahu bawah maju ke atas enggak. Itulah mengapa Pak Prabowo, presiden kita tercinta, semoga Allah jaga beliau, itu benar-benar ngefokusin ya dari mulai. Kemenhats luar biasa Pak. Itu ada Kementerian Haji kan? Iya. Kementerian Haji dan juga nanti di sana ada kampung haji di bawah Parosan Dan kan? sekarang Parosan ya? Iya. Iya kan? Pelayanan haji juga semakin meningkat sih. Keren. Kita Tuh. mengakui itu Kemenhats dan programnya. Keren. Iya dong. Bismillah Menteri. Wamen. Ya lu tau lah tujuan gua. Enggak, bercanda, lu jangan melintir lo. Ya enggak, Mas, gua program bagus-bagus banget setelah sukses Minimal program. kita staf khusus Iya, staf khusus dulu lah, Bang. Bro, gue tuh nggak gila-gila jabatan kayak begitu. Gue tuh bantu bener-bener rakyat dari bawah, gue Bismillah, total aja. Cuma kalau ada tambahan nih kayak Boleh lah. jabatan, ya masa enggak sih kan? Ya, setelah sukses program MBG-nya, Waduh. sekarang jadi ke MBG. lah kan setelah sukses program MBG, menurut saya boleh aja dong. Iya. Anda kalau nggak suka MBG silakan. Kalau saya kan support. Setelah itu baru di program Jadi- Kementerian Hajinya top. Iya. Jadi setelah tahu itu Pak, Iya. ya jadi kita udah nggak khawatir untuk rugi karena kan nggak ada yang diproses. Iya, iya. Visa keluar ya kita berangkatin, visa nggak keluar ya uang inti masih ada di berangkas. Mau dibalikin sekarang? Push. Ya, boleh kirim lah sini lah. Misal Bang Dery jamaah, Ya. Bang Dery ada kata-kata satu kalimat ya refund, langsung saya samperin ke rumah Bang Dery. Wih. Nggak menunda. Kalau di SOP di MOU itu 14 hari kerja sesuai SOP-nya, tapi saya nggak mau. Saat itu minta langsung saat itu saya transfer. Pak Basir nih, telepon. Ya, Mas Abdu, saya udah deh, udah pusing nih saya nih. Pak nggak usah nunggu nanti, langsung saya pencet token sekarang. Wih. Ada buktinya Pak Ridwan coba. Pak Ridwan itu langsung minta saat itu langsung saya transfer. Coba kita video call dengan Pak Ridwan. Panjang banget Panjang banget nih Lama podcast. lagi semua juga video call semua nih. Video call Bang semua. Daniel abis ini gue video call juga nih ujung-ujungnya nih. Hah? Jadi intinya gitu Pak. Ya siap. Pokoknya saya apresiasi buat teman-teman dari Wafdullah. Makasih banyak.
Abdurrahman Fadli dan Miko Kelana. Mas Miko. Iya, Ingat, Mas karena Miko. bergaul sama orang yang bisa bahasa Arab, Mas Miko. Makanya begitu gua ngobrol ketemu dia mau nanya nama, Nggak, biar muda terus, Bang. kan gua mau nanya nama Biar muda nih. terus. Mas Miko, Mas Miko. Ismi. Nah, Mas Miko kan bahasa Arab ya kan? Siapa namamu apa? Mas Muk. Mas Oh, Muk. sorry. Saya pikir Mas Miko. Mas Muk ya aku. Ya akhi. Ya, Mas Miko. Mas Muk. Oh, mirip. Kaif halak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Min aina anta? Min kasih solusi. Masya Allah. Udah, jangan lanjutin lagi. Apalan gue cuma yang di situ. Kam zauja. Kam zauja. Wahid. Wahid. Tauhid. Wallah. Insyaallah. Wallah tauhid. One zauja, one wife. Tauhid. Two wife. Syirik. Syirik. Gila, bikin curang nih orang nih. Satu istri tauhid, gue mengamalkan tauhid, bro. Bismillah ya. Bismillah ya. Deal Haji Mujamalah. Insya Allah. Gratis kan? Konsorsium aja. Konsorsium bener. Iyalah. Iya benar. Dari Iyalah. kasih umroh ya. Iyalah. Ya. Nanti kita obrolin tuh. Menarik tuh. Untuk yang mujamalah di 2027 ya. Atau haji khusus. Ibu Lila, Via, teman-teman dari kasih umroh, nanti kita obrolin lebih lanjut B2B-nya seperti apa sama lu ya. Siap. Masih berangkat kan? Soalnya Bisa. iya kan? Insya Allah bisa. Insya Allah kan. Jangan kayak yang Yang udahlah penting panjang tadi, lah. ya udah. Ya, nanti ya. Siap. Sip. Thank you teman-teman semua. Detailnya ada di bawah kalau mau ngobrol sama Ya. admin-admin tadi yang 3 akhwat-akhwat tadi yang ada di bawah. Kita kasih solusi.